game pertama, apa yang akan difokuskan oleh kedua? Apakah udah cek ombak, tes ilmu? Tapi kayaknya kalau habit dari Onyx Philippines udah bakal ngambil second dulu pertama nih ya. Biasanya second mereka bisa Mirip ya sama Onyx ID ya, second terus ya. Iya, pusatnya sama kali ya. Satu payung ya. Tapi ya ini, seperti apa yang mau bilang, limitasi mid lane-nya, terutama yang bisa map presence-nya ini loh dengan Selena. Iya. Yang udah Selena langsung Super Prince. Mungkin kalau Loyi masih bisa dilepas lah sekarang ya. Masih bisa. Kondisional soalnya. Conditional, benar. Kalau dulu kan kayak kita nggak tahu diversion kemana kan. Sekarang kan ada 1 second kita untuk bisa ngerespon dulu, baru kita bisa menjawab. Tapi Selena ini lumayan penting juga, apalagi di tangan Super Prince. Tendangan abyssal arrow-nya dia, auto tracking. Oke, tapi kalau bicara Selena, berarti ada 2 player nih. Nah, Selena Super Prince apa Selena Rosa? Selena Rosa. Masih ya, oke. Ya, karena Rosa yang paling sering dikasih kesempatan Iya, buat pakai Selena. Referensinya udah banyak ya. Iya. Super Prince-nya belum kelihatan banyak untuk di MSC. Ya, tapi sekalinya dapet. Auto aim, kayak auto aim gitu loh. Iya. Semakin kita di belakang semakin kena ya. Kayak kenapa ya? Kalau ngelihat tarikan Iron Hook atau Abyssal Arrow, lumayan terhipnotis untuk ke sana. Iya. Kita semakin di belakang berasa aman padahal enggak. Kita yang semakin terancam. Karena yang di depan nggak hindar duluan. Enggak ya, tapi kayaknya tidak bisa, tidak akan ada skenario Selena No. sudah di ban, respect ban langsung, dan mereka nggak, sepertinya udah kayak nggak fokus kepada hero-hero yang lagi prio ban banget. Yang penting mereka udah punya data, mereka udah tahu cara permainan Onyx PH, mereka limitasi hero-hero yang memang mereka nggak mau lawan. Dan tadi kalau nggak salah ada juga second bandnya Lancelot. Yap. Lumayan nih ya, Lancelot memang masih meta banget juga. Apalagi untuk tim-tim yang main di semifinalis ini, itu Lancelotnya strong-strong semuanya. Oke. Sebut satu nama yang nggak strong, Dari Sekis. 4 ini paling kuat siapa? Apanya? Lancelot. Lancelotnya. Kartizi, Masih Kaltizi sih. Kairi, Skull. King Kong, baru Sekis. Kalau aku ya. Sama persis. Sama persis. Iya, Kaltizi yang punya skin Lancelot gak sih? Udah dari dulu ya itu ya dia. Dari M2 kan berarti. Betul. Tapi pembuktiannya kalian nanti. Nanti nih, jika menang Baru mungkin geser ya, dilangsarkan ya. Betul. Tapi ya aku tuh cukup kangen ngelihat SRG kayak breaking the code zaman dulu. Kayak mereka tahu lawan ini mainnya agresif. Di menit pertama mereka milih 1 buff, dan itu langsung dihajar buffnya. Jadi kayak di bawah menit pertama, under menit pertama mereka dapat first blood. Ya udah kebaca juga gak sih? Akhirnya kan Tahun kemarin gitu, tahun kemarin. mereka yang di look up sekarang. Betul. Karena kan kalau tahun kemarin kayaknya itu nggak masuk ke tim favorit untuk jadi juara gitu loh. Kan lawan kaget. Ini apa nih di bawah menit 1 orange buffku penuh musuh. Diganyang. Bener, udah habis gak dapat buff, jungle ketinggalan gak bisa menang retri. Ya, tidak masuk radar, dan sekarang mereka udah semua mata jatuh kepada SRG OG juga. Dengan Lancelot ban, Yishun masih menjadi prio. Baxia, Uranus biasanya di band juga. Uranus sekarang udah nggak terlalu ini ya. Jarang ya. Udah Udah one sini. One bener. Iya. Harganya udah di diskon aja, belum ada tentu ada yang ngambil untuk Males ya. Uranus. Males ya. Awal-awal semua kayak wah ini ngeri nih lawan Uranus. Oke. Better Baxia gak sih yang di band daripada Uranus gitu Better ya. funny juga nih ternyata ya. Karena King Kong adalah salah satu player yang masih dengan funny walaupun keadaannya masih belum baik-baik saja. Tapi terakhir soalnya menang kan di 8 besar ya? Kemarin Kemarin pakai Fanny kan kalah. Tapi di 8 besar menang kalau nggak salah. Sempat. Nah, satu kali. Memang Fanny kayak track record sangat outdated lah bisa dibilang. Meskipun banyak user yang jago main Fanny, tapi implementasinya nih siapa yang bisa follow up ke Fanny-nya itu yang susah. Udah nggak bisa panen point kill gitu loh Iya, dari karena early. Fanny sendiri nggak bisa solo kill. Beda dengan zaman dulu. Dan ya no one. Kita akan melihat beberapa yang terlepas. Baxia, Kalea ada. Kalea kemarin masalah banget loh itu. Atau mau kuatin setupnya dulu kayak mungkin ambil EXP-nya. Cici juga ada bener. Iya kemarin Maniac EXP liner Maniac kapan lagi. apalagi kalau kata Om Wawa, Kram sama Kirk adalah 2 poros juga. Ya itu pool hero-nya hampir sama ya. Tapi Kalea memang di sini menjadi favorit untuk SRG. Dari kemarin mereka menggunakan Kalea. Kemarin combo Kalea Beatrix ya. Kalea Beatrix kemarin. Jadi siapapun yang ditangkap dengan Kalea ini belakangnya kayak mereka itu juga ready loh di belakangnya. Kayak mereka siap untuk ngedeliver damage dengan umpan-umpan dari Kalea. Dan ngebuat Onyx at least mereka harus punya Purify. Maksa Maksa untuk Purify. penggunaan dari Purify. Dan biasanya juga berarti ada assassin nih, dibikin dilema Purify Flicker ayo. Ya, nah kalau dengan kondisi seperti ini ada Kalea, ini biasanya ya kan kayak assassin juga agak ragu buat bisa muncul. Karena gampang buat ditangkap buat assassin. Nah, makanya Baxia. Tapi masih flex tetap. Bisa tiba-tiba di tangan Brusco. Ya, tapi cicinya ini aku bilang Cici poros banget loh sekarang. Dengan kehadiran brute force, dengan juga tough boots.
Cici itu gak lama deh kena stun. Mulai lagi tuh Yoyo Blitz-nya. Dan itu bisa ngegulung terus-terusan kan. War X plus War X itu udah cukup banget buat Cici bisa ngerepotin lini-lini belakang. Oke. Ada kombonya ya. Kalau biasanya kan combo sama Gatot Kaca juga kan biasanya. Biasanya kalau ada kombonya juga. Ya. Iya, tapi kalau ngebahas tentang Kurt dan juga Kram dengan penggunaan cicinya, ada yang beda nggak Om? Hero pool kan sama kan? Betul. Menurutku bedanya ya nggak ada sih. Mereka EXP yang memang tahan badan di depan, ngerecokin terus-terusan, dan Vengeance adalah segalanya. Zoning ya. Zoning ini kalau sampai ada Moskov, untung bukan Moskov. Kalau ada Moskov, itu Vengeance dengan Blade Armor enak banget buat Cici. Dia pasti bisa nahan 2-3 second. Di sini mereka lebih milih Granger daripada Moskov Om. Nah, ini ya tapi menurutku ya di sini dengan adanya Joy, aman Joy-nya. Gak bakal dipeluk dengan Galea. Soalnya dari terakhir juga kalau kita ngelihat waktu masih perebutannya Granger Harit ya, kayak orang lebih prefer ke Granger kan dibanding Harit. Power banget. Makanya kayak ini salah satu bentuk deny pick juga mungkin ya. Ya, deny pick yang dimana Keldra lebih dipaksa buat pakai Irithel. Kalau mau diambil Irithel-nya. Tapi iya, langsung dijawab Om ternyata. Sebelum Kalau di-ban. Mau katanya. Karena kalau udah pasti 100% ban list. Soalnya udah nggak ada Cici Vengeance kan. Iya. Soalnya Kirita kenapa Cici Vengeance agak menangis ya. Iya bener. Kayak yang Vengeance itu. Nah, yang berarti dari Onyx Philippines. Chance mereka sekarang nutup EXP yang memang strong. Mungkin contohnya Lapu-Lapu di sini masih ada. Benar. Yes. Arlot juga banyak sih sebenarnya. banyak ya. Madang. Bahkan aku suka Glue gitu loh kalau memang mau dipergunakan dengan SRG. Nah, ini juga apa yang udah kita bahas tadi, mid laner ini kan juga poolnya banyak. Makanya sekarang nggak terlalu diprayo untuk diambil di 3 atas. Ya, dan kalau SRG membaca permainan dari Onyx Philippines ya, Kimi gitu. Kimi, Iya. bahkan kayak Faramis buat bisa counter initiate dari kaliannya juga nanti. Ya, banyak ya. Memang pilihan-pilihan untuk mid laner sekarang itu sangat-sangat bervariasi. Dan ya pilihannya adalah apakah kita mau mid laner yang bisa ngasih constant damage atau mid laner yang bisa ngeburst buat damage-nya. Oke. Bagaimana komposisi nanti melihat ya berarti ya? Oh, 3-4 Angela. hero awal. Ini yang jelas soalnya bisa combo sama 3-3-nya kan. Iya, Paksi ya. Ke Irithel makin kuat. ke Cici juga. Isi juga. Gak bisa dikejar itu Cicinya nanti kalau keisi dengan Angela. Oke. Oh, Glue-nya di ban. Dulu ya karena butuh frontliner tambahan ya semenjak memang junglernya ini assassin, roamernya memang typical support initiator. Jadi EXP yang punya durability tinggi udah mulai ditutup nih sama Onyx Philippines. Ya, dan apakah di sini SRG mereka bandnya mungkin ke Badang dulu? Antara Badang atau Gatot Kaca ini dua pilihan yang lumayan oke lah kalau memang mau dipergunakan dengan Onyx Philippines juga. Oke. Ya tapi ini masih tentatif ya karena Baxia kita belum tahu nih mau ditaruh di mana. Mungkin Gatot aja nggak sih biar aman. Itu kan salah satu hero Brusco plus bisa combo sama Cici juga. Tapi Yap, udah itu ngeliat dia. Joy di sini Baxianya berarti ke arah jungle aja. Masih belum tentu. Iya. Bisa di roamer Baxianya. Bisa tiba-tiba nanti Haya. Ya mereka bisa keep dulu nih buka mid laner. Terus mereka nanti kasih surprise yang terakhir kan. Nah ini nih keunggulan ketika kita bermain di red side. Ada Pilihan terakhir. satu spot terakhir spesial yang bisa ngubah semuanya. Karena memang Red Side kan lebih ke react juga Ya, kan. reaktif aja dia. Tinggal Baxia multi role-nya kan sekarang 3 bahkan. Walaupun sekarang udah ada Cici berarti tinggal sisa 2 nih antara Rom atau jungle. Ya kalau EXP tapi kayak menurutku 10% lah dia bisa muncul di EXP. Ya. Jarang kan? Jarang. Ya. Kimi dulu. Tidak di-ban ternyata buat Kiminya. Dan mereka sudah punya constant damage. Ini Onyx Philippines kayak draft mereka lumayan stabil sih dengan pilihan-pilihan mereka sekarang. Kiminya bakal bebas bersama dengan Irithel. Dan menurutku kemungkinan besar nih ya, Baxianya jungle. Harusnya ya. Ya, kemungkinan besar. Oke, dan secara matchup juga Irithel kalau di laning sama Granger menang. Yap. Ya. Dia bisa gocek-gocek. Dan 2 pick terakhir dari SRG. Mid lane apa yang akan dibawakan oleh Storm ini Om kira-kira? Ya, yang buat kaget-kagetan aja gak Apa sih? tuh kaget-kagetan? Lui lagi. Loyi yang kaget temannya sendiri kan kalau Loyi. Kecuali gak ada sinkronisasinya ya. Lumayan sulit sih. Yves misal. Lebih coba buat tahan aja. Tapi kalau Yves di tengah-tengah Atau kalau akan nggak diem, Jusin. Masih ada gak sih? Udah sudah di-ban. di-ban. Yap. Loyi bener. Yap. Loyi dan Yorubi. Ruby Ruby XP berarti ya buat krem ya. mungkin di sini mereka berpikir gimana caranya biar nempelin ke arah lini belakang, karena di depan udah ada satu Baxia yang tebel, Cici juga tebel. Mereka mau hindarin dengan Lui
surprise. Ya, mereka juga bisa sebenarnya untuk landing phase ya antara Cici dan juga Ruby itu sebenarnya 50-50. Karena ketika ada Yo-Yo Blitz yang dibuka terus ketarik dengan down run, dia agak ke delay dan waktu ketarik dengan Ruby gak keluar nih Yo-Yo Blitznya. Jadi time-nya lebih damage yang dikasih dengan Cici gak terlalu besar lah. Oke, Badang. Badangnya jungler Baxia. Oke, game pertama SRG. Apa nih yang akan mereka lakukan? Wah, Dengan kalau menurutku dari SRG mereka bakal coba untuk main kagetan ya. Mereka sudah punya Logi tadi yang kau bilang gak ada sinkronisasi nih dengan yang lain. Berarti mereka harus benar-benar bisa maksimalin tarikan dari duality efek untuk Logi main front to back. kalau Onyxnya? Onyxnya mereka harus main rotasi cepat juga dengan membawakan Karabaxia. Rotasi cepat. Namun inilah dia game pertama dari Best of 5 Series. Kita akan langsung lemparkan kepada para caster. Ada Ranger Emas dan juga Lim Kocul. Terima kasih banyak untuk Bude Clara Monster, Wawa dan juga Aul. Pertandingan dua tim terkuat di 2024. Yang satu juara M-Series, yang satu juara MSC. Dan pertandingan para tim terkuat di tahun lalu. Siapakah yang akan menuju ke Grand Final? Let's go. Menuju ke match yang pertama bersama Ranger Mas dan juga partner saya tentunya. Lim Kocul ya, ini yang sempat gua bahas juga sebelumnya ya, dimana memang kedua tim ini lolos ke semifinal, tapi bukan dengan game yang mudah, bukan dengan match yang mudah. First blood, Wow, Super Freeze. Super Freeze kali ini langsung dimakan, ditelan oleh Stromy di tengah perpasukan dari tim Onyx Philippines. Langsung dimakan begitu saja Lim, rotasi langsung terhambat, apalagi ngomongin Karakimi. Di sini pondasi yang dimiliki dari Onyx PH yang ada di mid lane harus tumbang di awal Lim. Masalahnya Kimi loh, hero kuat Stromy early. bakal coba dipasatin dan flicker kembali dan bakal coba dibalikkan kembali keadaannya dengan kehilangan satu buah member. Stromy kali ini akan menjadi korban keganasan pasukan dari tim Onyx Philippines. Meanwhile, tim dari Selangor Red Giants mereka juga harus kehilangan flicker atas Yums. Iya, untungnya ada rotasi cepat dari King Kong tadi ya. Sebelumnya gue ngelihat Kimi ini harusnya unggul di area mid lane, apalagi lawan Loi kan. Tapi dengan bantuannya Yums pastinya, dengan emblem Concursive Blast juga ada damage pastinya, membuat mau nggak mau Super Phoenix kena first blood. Itu hal yang sangat wow sekali sih. Tapi Stormy lagi. Stromy bakal coba dipaksa untuk kedua kalinya. Kali ini dendam kesumat yang dilakukan para pasukan dari tim Onyx Philippines dan makan dari Sekis. Dia nggak boleh menjadi korban keganasan tim Onyx Philippines. Dan lihat, memang Stromy mendapatkan satu first blood di depan sana. Tapi the gold standard di arah bottom lane berhasil mencoba memberikan damage 2 lawan 1. Karena first Innocent, apakah Innocent mampu menjadi the Beast Master kali ini? Iya, jangan lupa ya, karena kita tahu juga nih untuk Iritel adalah hero dari Kelra yang bikin dia menang M6. Dan bukannya itu aja, Purify sudah dipopok oleh Super Face, ditabrak dengan adanya padang Bruce Clark take down. Perpasukan dari tim Selangor Red Giants sudah pegang keuntungan di saat mereka menuju ke arah Turtle. King Kong kali ini harus mundur ke arah belakang. King Kong sepertinya akan mencoba merelakan Turtle mereka yang pertama, dan Crumb mencoba ingat di mana Kirk berada. Turtle pertama dilepaskan, dan sesungguhnya dari segi draft ini akan mendapatkan kerugian untuk tim Onyx Philippines ketika dia menggunakan Baxia dan kehilangan target pertamanya. Dan Sekes terperangkap akan kali poin kill oleh Stromy. Again memberikan damage yang sangat besar, banget double kill di tangan dari Selangor Red Giants. The defending champions tidak kenal kendor kali ini. Wah, ini ekstrim banget sih. Pertama jungle tank, tapi nggak dapat turtle pertama, bahkan mereka kalah setup. Bukan sekedar jungle tank, Baxia plus Kimi loh ini. Dua hero early yang sangat-sangat powerful. Tapi juga infect jungle yang bagus dari Sekis. Dia tahu banget nih, lahan-lahan sempit, area-area yang dekat dengan tembok itu enak banget pastinya untuk Stormy. Jadi Stormy benar-benar bisa menggunakan duality-nya tadi, benar-benar connect ke area 3 target juga. Plus sekarang memang udah lumayan tertinggal dari Onyx PH, walaupun masih ya 1000 gold lah. Mungkin naik turun under 1000 gold. Tapi ini di awal yang harusnya dipegang oleh Onyx PH loh. Itu yang harus digarisbawahi. Makanya kayak sekarang Selangor Red Giant mereka di atas angin. Setuju banget sama Lim. Karena kita udah bicara tadi hitam di atas putih, di atas kertas Onyx PH harusnya yang mengungguli semua dari segi early game. Tapi apa yang dilakukan, mereka benar-benar tidak bisa menangkap di mana Stromy berada. 2 kali Stromy tumbang bukan berarti membuat Selangor Red Giants mereka harus berhenti pergerakannya. Kita bisa menyaksikan juga di mana Onyx Philippines mereka sepertinya agak sedikit kebingungan untuk menargetkan nanti ketika tim fight besar. Ya ini mau nggak mau winning conditionnya tunggu Kelra jadi. Ya itu salah satu cara yang paling mudah lah. Karena ya ini kan late game insurance-nya cuma di Kelra.
Mungkin ini Super Friends akan bantu damage nantinya. Karena Kimi juga memang dasarnya adalah marksman, tapi ya mungkin poros utamanya tetap akan ada di Kelra. Sementara untuk King Kong, ini harus lebih agresif sih. Dia nggak boleh nih farming dong. Ingat, King Kong ini bukan assassin. Kalau King Kongnya pakai Joy ya nggak apa-apa, silakan farming aja. Ya Samsin dan sebagainya silakan farming. Tapi kalau Baxia nggak boleh nih. Dia nggak boleh bawa farming kayak gini, ini bakal rugi. Oke. Kita lihat kalau misalnya kerugian akan kehilangan mereka turtle yang kedua ini akan berat untuk Kelra sih di area gold lane. Yum sudah standby on position, ready steady. On the Philippine membuka vision di mana King Kong berada di arah tengah. Kirk dengan curtain curve berjalan Trump. Damage diberikan tapi lihat di arah bottom lane. Inos yang mencoba untuk melakukan backup dengan traction pulse tidak bisa didapatkan tapi Brusco tetap jalan berpasukan dari tim selangan mencetak King Kong membalaskan satu turtle yang mereka tidak bisa dapatkan di depan sana, tapi nampaknya Sekis masih melebih. Brusco bersama dengan Kara, Roar, Kara, dan gold standard sudah terjadi, tapi Brusco hampir saja bisa mendapatkan fist break dengan maksimal. Shromi! Out of nowhere, what are you doing, Shromi? Memang damage yang besar, memang bisa melakukan instant kill, tapi flanking seorang diri tanpa ada cover badan di depannya itu kayaknya nggak wise untuk Shromi. Shromi, what are you doing, Shromi? Dia maju lagi ke depan dengan bermodalkan duality-nya ya, nggak akan kuat juga. Flicker masih ready sekarang dan ya Onyx Beats akhirnya memegang kendali walaupun bukan kendali penuh. Seenggaknya mereka membuktikan kalau memang early game ini adalah masanya mereka. Early game ini adalah waktunya mereka, tapi Kark di arah top lane harus dimakan. Mencoba untuk melakukan solo pick off tapi fist break gagal, langsung dikombinasikan dengan Tsunami Slave. Yums tahu gak ada fist crack yang bisa Brusco keluarkan karena dia masih dalam mode fist breaknya. Di saat itu bebas untuk Tsunami Slave, Yums bisa melakukan initiate power. Damage dari turret yang cukup membuat para pasukan dari tim Selangor Red Giants menenggelamkan sosok Brusco di arah bottom lane. Kelra insting, dia nggak butuh denger suara konsil, dia cuma butuh di mana orang berada. Dia mundur sampai ke inner turret. hati-hati tapi damage dari Innocence ini nggak bisa dianggap remeh juga. Lagi-lagi ya, gue masih dipegang Selangor Red Giant, bahkan poin killnya didominasi yang cukup ekstrim nih. Gue penasaran nih Onyx PH mid game seperti apa yang mereka mau bawa. Mereka bisa kalau mau setup mungkin landing jauh gitu kan, bawa 3-2 tapi di arah mid lagi-lagi kram. Hanya pok damage saja. Pok aja sih kayaknya ya. Kalau ngomongin ke arah pok, gue lihat mereka kuat banget untuk main di frontliner. Cuma sekarang yang menjadi pertanyaan adalah gimana cara mereka nutup rotasi dari tim Selangor Red Giants yang benar-benar maksimal banget. Ini benar-benar maksimal banget penggunaan dari Lowy-nya. What? Main rotation? Diversion? Nah itu dia King Kong ketangkep sebenarnya tapi harusnya masih kuat. Ya, King Kong masih kuat, sekalipun King Kong yang diangkat itu yang diinginkan Onyx PH. Ketika King Kong diangkat, udah kan Tsunami Slam, Super Prince dan juga Kelra yang akan bebas di sini. Kita tahu di mana Shromi memang bisa bermain dari front to back, tapi dengan berpencar Onyx PH, Texas Pulse di depan mata. Retribution-nya King Kong terlalu cepat, membuat para pasukan dari tim Selangor Chase berhasil mendapatkan turtle tembakan Tifa yang cukup besar di belakang sana. Youngster takedown, Kelra free hit, Sekis bakal coba ditangkap. King Kong mundur ke arah belakang, tapi nampaknya double kill dengan Sky Piercer. Shromi knows it, 2 damage dealer dari tim Selangor Red Giants benar-benar membuat Onyx Philippine hancur di depan sana. Belum ada damage tadi Kelra mendapatkan free hitnya, tapi sayangnya damage yang dideliver oleh Kelra masih terbilang kurang. Kita bisa lihat dari replaynya ini, di mana retribution yang terlalu cepat tadi dari King Kong dan tim fight yang entah kenapa kayak dipaksakan banget nih. Yums memang tumbang, tapi tumbangnya Yums itu sepadan nih dengan apa yang didapatkan. Mereka dapetin King Kong, mereka dapetin Brusco, mereka dapetin turtle-nya, dan ya farmingnya juga nggak lepas sama sekali. Mereka dapet purple buff. Jadi kayak keuntungannya sangat-sangat banyak tadi untuk Selangor Red Giant, dan sekarang recover dari Onyx. Ini lama banget recovernya. Gue nggak ngelihat Onyx PH ini nyaman dengan jungle tank loh. Gue juga jujur. Tapi mungkin ini satu keputusan yang cukup berat yang harus King Kong ambil. Karena melihat 2 carry mereka di arah mid dan juga di arah gold lane, ini harus punya waktu yang banyak. King Kong harus merelakan waktu untuk bisa dapetin turtle, 3 turtle. Mungkin sekarang udah gagal, tapi dia punya kesempatan untuk balikin gimana caranya buying time untuk team fight selanjutnya. Kalau ngomongin Onyx PH, kenapa dia harus pakai jungle tank? Karena 2 carry mereka ini disiapkan untuk metode late game. Dan pertanyaan aku kayak, apakah mereka memprediksikan kalau misalnya bermain dengan Selangor Giants akan berada di arah metode late game? Oke.
Masalahnya ya Figure Brusco dikeluarkan, berhasil mendapatkan ke arah Innocent dan surprise. Happy birthday. Innocent ter-take down di saat yang tidak baik. Kenapa di saat tidak baik? Lihat sekarang 12 detik menuju ke arah Lord yang pertama. Ya Lord yang akan segera muncul. Tapi hati-hati Super Friends, dia nggak boleh bermain poke damage di bagian depan. Dia harus sadar kalau memang badannya itu ada di King Kong. Yes, setuju banget. King Kong selalu menjadi badan. Mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Mereka tidak bisa melakukan load dengan sangat cepat. Dan setup yang dilakukan para pasukan dari tim Onyx Philippines sepertinya ada satu tujuan mereka, bukan Lord. Tapi tujuan mereka orang terlebih dahulu. Dan lihat Kram di depan sana. Informasi dari Krieg telah didapatkan di belakang Lois kami. Langsung ada Tsunami Slim. Tapi Purify kami save the day for this time with Kara. Lihat Sekes seorang diri di depan sana. Mencoba ditutup oleh serang King Kong. Kara ter-take down. Karena Skypicer masih aktif dari Innocent. Itu dia, sulit sekali bermain dengan duality yang dimiliki oleh Stormy. Hampir mendapatkan Kram tadi, tapi Flicker defensif menjadi jawabannya. Solusi dari siapapun yang terkena pick off adalah di diversion tadi. Langsung diversion ke depan dari Bass. Jadi memotong untuk travel time yang akhirnya membuat mereka tuh on time di Lordnya. Sekarang Lordnya langsung dieksekusi dan sepertinya Onyx Piet lepas. Sebenarnya kita lihat Onyx Philippines sudah tahu sebenarnya dia nggak bisa langsung dapetin Lord. Dia udah tepat banget orang dulu targetnya ketimbang ke arah netral yaitu Lord. Tapi dengan damage yang tidak cukup dan kedua dengan gold mereka Under dan Kelra belum di maximum power. Ini berat untuk Onyx PH bisa melakukan eksekusi. Sedangkan Innocent dia nggak butuh maximum power, dia butuh Skypicer aja. Poking damage di early, mainin duality, mainin eksekutornya. Udah, that's it. Oke, Win of Nature ternyata. Respect item ya. Untuk Kelra sendiri dia mungkin langsung ke arah Malphite Gun, Great Dragon Spear juga bisa sebenarnya. GDS gak sih dia butuh? Walaupun gue tahu dia butuh range, tapi GDS sih. Minimal dia punya damage dulu Lim sekarang. Iya. Gak hanya jarak, karena jarak ngomongin jarak. Siapa sih yang mau ngejar dia ke belakang? Gitu loh. Tapi ya ini bahaya nih, Lord yang pertama. Memang goldnya juga masih bisa dikejar di angka 5.000 yang sebenarnya masih gold yang taraf satu kali team fight ternyata mungkin bisa balik lagi goldnya. Tapi tetap bahaya karena mereka punya banyak sekali hero momentum. Ada Yums, tinggal menunggu flicker dari Kram. Tapi Kelra Solo kill? Really? The gold standard from Philippines? The champion of M6 dari top lane di solo kill oleh Sekis. Player assassin yang mengerikan dari Selangor Red Giants. Dan lihat di arah bottom lane, perpasukan dari tim Onyx Philippines tahu tidak ada lagi power dari Kelra, tidak ada power untuk bisa team fight dari Onyx Philippines. Hanya ada King Kong, hanya ada badan. Bukan bisa dilenyapkan dengan duality, tidak pakai Sekis di depan sana. Sudah menuju ke arah backline. Oke, kita tahu Joy bukan menjadi hero yang favorite. Terlalu banyak nerf yang dilakukan Joy. Starliu menjadi salah satu nerf yang membuat Joy agak cukup menjadi hero yang turun terhadap tier rankingnya. Tapi lihat di tangan dari Sekis, tetap bisa melakukan solo kill terhadap Kelra, Lim. Iya ada kodok ya di shoot. Tapi ngelihat dari nerf sebenarnya gini sih, Joy ya. Apapun yang terjadi tentang Joy, farmingnya tetap cepat. Apapun yang terjadi tentang Joy, stack full, buka Electrifying Beats itu nge-debuff. Makanya kayak power dari Joy-nya ini tetap masih ada, walaupun memang sekarang lebih sulit untuk dimainkan lah bisa dibilang. Cuma ya ini yang pakai Sekis yang memang power juga. Mungkin King Kong, Sekis ini dua orang yang memang kuat banget lah dari Joy-nya. So kita akan lihat nih untuk next item mungkin ke Divine Glaive bisa banget. Gua khawatir nih sama Kelra, dia butuh banget sih. Entah itu Windtalker mungkin untuk mempercepat larinya lagi, karena ketika dia nggak ada sprint, ya dia menggunakan Purify kan dengan respect sama Yums, dia damage dia nggak bakal maksimal. Pasifnya dia itu kan berpengaruh sama movement speed. Dan sekarang ya kelihatannya kayaknya nggak pakai Windtalker, dia langsung ke Malphite mungkin. Ya itu dia GDS, dia butuh itu. Dia butuh damage. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dia butuh damage di early, dia butuh gimana caranya ngehantem damage terlebih dahulu di arah depan. Karena ngomongin jarak, dia nggak butuh jarak. Terus kalau ditanya kenapa dia nggak win of nature, masalahnya head to head dia bukan dengan Innocent gitu loh. Head to head dia bisa dengan Sekis. Dan Lord dengan sangat cepat diselesaikan untuk para pasukan tim Onyx Philippines. Mereka mencoba untuk menabrak dan King Kong gagal untuk melakukan takeover. King Kong gagal untuk melakukan takeover, membuat para pasukan dari tim Selangor Red Giants kali ini mereka mendapatkan Lord. Ya kembali memimpin Selangor Red Giant
Mereka sadar nih kalau sekarang adalah tempo yang dimiliki oleh mereka. Pressure awal yang mereka lakukan ke arah Onyx PH sekarang berbuah manis. Seandainya kalau Lord ini memang nggak bisa ngejebolin untuk best start di bawah, mungkin Onyx PH punya chance yang lumayan tinggi. Tapi jangan lupa Lord enhance ya, jadi Lordnya aja udah nabrak. Plus hero momentum yaitu Kram. Mata di Kram itu dulu satu poin penting dari Onyx PH karena Kram punya flicker. Oke, Kram punya flicker. Menuju ke arah flicker yang dimiliki para pasukan tim Selangor Giants, semuanya available. Dan sekarang tinggal pilih siapa initiate-nya. Kram menuju ke arah bottom lane, fokus menuju ke arah turret di depan sana. Poking damage telah dikeluarkan, tapi semua mata menuju ke arah Kram. Dan sepertinya tim Selangor Giants tahu dia butuh Lord untuk dapetin best turret terlebih dahulu, dan mereka nggak boleh all in terlebih dahulu karena targetnya berbeda. Target mereka adalah best turret. Dan hati-hati ya. Kram ini susah untuk dipurif. I'm offended itu nggak kepredikan untuk dipakein purify-nya. Susah lah, hitungannya tetap akan kelempar walaupun habis dari kelempar langsung jalan. Dan ya gue lihat wall of damage-nya juga benar-benar cukup nih. Dimana memang ada Stormy dengan duality-nya, dimana Sekis, plus ada Innocence juga. Ini standby, menuju ke belakang, menargetkan ke arah Kiko, Sonic on the Sekis! Berhasil mendapatkan kill terhadap Kelra! Berhasil mendapatkan poin terhadap shutdown didapatkan permasukan dari Onyx Philippines. Tertangkap oleh Kram, Brusco mencoba untuk menutup jalan permasukan dari Selangor Giants untuk pulang. Tapi nampaknya satu eksekusi terakhir gak bisa didapatkan oleh tim Onyx PH. Sedangkan King Kong semaksimal mungkin menjadi badan di depan sana dengan tidak adanya Kelra. Dengan eksekutor yang dilakukan oleh Sakis itu berbuah manis. Bahkan Brusco udah semaksimal mungkin untuk menutup jalan keluar, jalan pulang tim Selangor Giants. I'm a fan dikeluarkan. Don't run Wolf King, don't run Wolf King from Philippines. King Kong dan juga Onyx Philippines mencoba ditabrak dan itu dia damage yang diberikan. Yums tidak cukup, masih bisa didapatkan dan Kera kali ini sepertinya kebingungan untuk bisa menghadapi Sekis. 3 best turret loh in total. 2 kali solo kill. Selangor Giants mereka tahu banget nih siapa yang harus target duluan, gimana cara masuk ke dalam base musuh. Dan ya tadi kalau udah gue bilang juga karena Purify dia nggak punya sprint, dia nggak bisa kabur dari Joy dan itu yang selalu dimanfaatkan. Gimana caranya sekarang Kelra itu butuh backup karena apapun yang dibikin sama Kelra itu kan tetap tumbang sama Sekis. Tadi dia masuk kayak tadi damage tanpa pakai Rhythm of Joy aja langsung electrifying beats itu tumbang. Gimana kalau rhythmnya kena full? Itu bakal nggak ketahan lah. Maksudnya kayak Kelra bikin item defense pun tetap nggak nolong. Mendingan ya di backup. Satu-satunya Brusco menurut gue udah nggak boleh maju. Brusco harus ada di sebelah Kelra. Oke, berarti kita tukar positioningnya antara King Kong di depan, Brusco di belakang untuk backup. Dan mungkin satu posisi yang bagus juga kalau misalnya Brusco menuju ke arah Kelra. Kenapa? Ketika Sekisnya udah masuk, udah dive in, udah gak ada DS lagi, ditutup jalannya. Itu dia, temboknya bakal maksimal banget kan ya. Badang memang hero yang paling ngeselin lah untuk para assassin. Sekarang cari informasi dulu nih. Top lane-nya juga nggak bagus karena ada super minion yang ngedorong terus menerus. Cuma Lord gak bisa ditinggalin. Mereka kasih Lord ini lagi mungkin bisa jadi end game nih. Setuju. Untuk Onyx PH. Mereka bisa jadi end game atau mungkin kalau mereka nggak dapat menuju ke arah Lord, pastikan mereka dapetin orangnya. Ya ada trade ya. Ya ada trade, tapi karena masalah show mereka seperti akan kehilangan kembali dan King Kong akan masuk menerus dan gagal mendapatkan poin. Lord tampaknya di belakang sana, saling terjadi. King Kong ada jalan untuk pulang, coba di follow lihat dan Sekis Winter Crown, not something for this time. Shuttle terjadi kan Kera free hit dari belakang, menempatkan satu poin ke atas Bruce karena poin terpenting dan Kera benar-benar dikasih jalan untuk pulang. Tidak dikasih jalan untuk pulang. Triple kill, looking for Maniac dan Maniac wipe out the King MSC berhasil mendapatkan satu game dari The King from Philippines, juara M Series tahun lalu. And this is the battle of the crown. Ya tidak semudah itu untuk